Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 13 sampai ayatnya ke-27. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Judul berikutnya adalah Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam, kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Romawi untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa itu berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus dikatakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia meminta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh penahanan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengarkan dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya, Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini. Sebab kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa satu ketika Agripa, ini Agripa II, ya, dengan Bernike, saudara perempuannya, itu pergi ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus yang pada saat itu menjadi wali negeri. Nah, pada saat bertemu dengan Herodes, Festus kemudian memberikan penjelasan kepada Herodes bahwa ia memiliki tahanan yang ditinggalkan oleh Felix pada saat Felix menjabat sebagai wali negeri. Nah, Festus berharap agar Agripa yang adalah seorang Yahudi dapat memahami dan menyelesaikan kasus Rasul Paulus. Sebab meskipun Festus sudah menyetujui dan mengabulkan permintaan Paulus untuk naik banding kepada kaisar, namun Festus secara etis memang harus memberikan keterangan mengapa masalah ini tidak diselesaikan di Festus, sedangkan masalah ini harus diteruskan sampai kepada kaisar. Nah, karena Festus harus memberikan sebuah semacam catatan untuk Paulus bisa naik banding, maka Festus kemudian meminta agar Agripa memberikan semacam penjelasan apa yang sudah dilakukan oleh Paulus yang bisa membuat dia masuk akal lah untuk dia naik banding kepada kaisar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan Festus adalah perbuatan yang tidak terpuji.
Dia sebenarnya sudah memeriksa Paulus dan tidak menemukan satupun kesalahan Paulus yang membuat Paulus layak untuk dihukum mati. Bahkan dia sudah mempertemukan Paulus dengan orang-orang dari pemuka-pemuka agama Yahudi. Dan perselisihan mereka bukan perselisihan kriminal. Perselisihan mereka adalah perselisihan keyakinan. Dan karena itu Romawi atau kerajaan Roma tidak mengurus hal-hal seperti itu. Namun Festus ini adalah orang yang licik. Dia untuk menguatkan kepemimpinannya, dia menjual kebenaran. Dia ingin mengambil hati orang Yahudi, dia tidak membebaskan Paulus. Dan karena itu dia berusaha untuk tetap menahan Paulus sehingga orang Yahudi masih tetap mendukung jabatan dia. Nah, Festus mengorbankan kebenaran dan keadilan hanya karena ia takut kehilangan jabatan. Karena ia takut ia tidak lagi mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah sebagai orang Kristen kita menjadi orang yang setia kepada kebenaran dan keadilan. Janganlah kita mengorbankan kebenaran, apalagi mengorbankan orang yang tidak bersalah, hanya supaya keadaan kita jauh lebih aman atau posisi kita tidak terancam. Sebagai orang Kristen, hendaklah kita percaya bahwa jika karena menyatakan kebenaran kita kehilangan jabatan, maka hal tersebut adalah sesuatu yang sangat mulia. Daripada sebaliknya, kita mungkin memiliki jabatan, namun kita menutupi kebenaran, bahkan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus memiliki prinsip bahwa lebih baik kita dicela karena menyatakan kebenaran daripada kita dipuji karena kita berbohong. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara saat ini sedang menghadapi situasi di mana saudara harus menyatakan kebenaran, namun ada risiko yang harus saudara hadapi? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memampukan saudara untuk mengungkapkan atau menyatakan kebenaran. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kesalehan dan selalu menyatakan kebenaran. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan dalam istirahat tidur malam tadi, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami harus setia melakukan kebenaran. Ajar kami untuk selalu melakukan kebenaran apapun konsekuensi dan risiko yang akan kami hadapi. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah itu kami kerjakan semuanya di dalam kasih dan setia-Mu saja Tuhan. Dan biarlah kami kerjakan semuanya hanya untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.